Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun yang berada di rumah, kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Mari yang cinta Tuhan, yang siap memuji Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu, setiap berkat-Mu, setiap perlindungan Tuhan, bahkan setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, karena kami tahu Tuhan Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah pagi hari ini, hingga pada kesudahannya, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengabdian
Bapa yang besar, Bapa yang setia, Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, di mana selama seminggu ini Engkau telah menyertai dan memimpin kami. Tuhan, kami tahu begitu besar kasih-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini, Bapa. Sehingga Engkau berikan kesempatan untuk beribadah kembali. Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau, Tuhan, hati kami persiapkan untuk menyambut firman-Mu, dan Roh Kudus yang menyertai kami, sehingga setiap firman yang kami terima, Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Dan hamba-Mu yang telah Engkau kirim untuk kami, Tuhan, berkati dan urapi dengan wahyu-Mu yang daripada-Mu, dan Engkau berfirmanlah, kami jemaat-Mu siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yohanes. Waktu dan mimbar saya serahkan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan senang boleh bertemu kembali dalam ibadah walaupun lewat online ini ya. Dan saya bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan dan diberi kesempatan. Saya senang ketemu Bapak Ibu, saya doakan kita semua tetap dijaga, dipelihara dalam kesehatan, kekuatan oleh karena kasih dan anugerahnya. Pagi ini saya digerakkan Tuhan dalam ibadah pagi ini, dalam satu firman yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang saya beri judul adalah pengharapan yang teguh. Mari ucapkan sama-sama saya, Bapak Ibu, 2, 3, pengharapan yang teguh. Alkitab mengatakan agar Anda dan saya dalam hidup ini boleh punya pengharapan yang teguh. Mari kita baca sama-sama apa yang ditulis di Alkitab. Pengharapan yang teguh itu seperti apa, Pak Yohanes? Mari kita buka sama-sama 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Saya tunggu Bapak Ibu, silakan dibuka Alkitabnya di kitab 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Garis bawahi kata-kata Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Garis bawahi kata-kata kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal ini adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Garis bawahi kata-kata pengharapan kami adalah teguh. Mari ucapkan sama saya 2, 3. Pengharapan kami adalah teguh. Ayat yang ke-8. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Garis bawahi kata-kata, Kristus telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Sekali lagi, garis bawahi kata-kata, Kristus, kami menaruh pengharapan kami dan Kristus akan menyelamatkan kami lagi. 11 ayat yang terakhir, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami.
Amin, kata firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga kehidupannya makin berbuah-buah. Kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Next, Bapak Ibu saudara sekalian, tema besar firman Tuhan kali ini adalah pengharapan yang teguh. Saya akan memulai materi khotbah ini dengan satu pertanyaan. Apa yang sangat dibutuhkan orang ketika Anda dan saya mendapati diri kita sedang berada di tengah-tengah persoalan yang besar yang kita sendiri tidak tahu kapan akan berakhirnya. Pelan-pelan ya. Apa yang paling sangat dibutuhkan orang ketika orang itu mendapati dirinya sedang berada di tengah-tengah persoalan yang besar yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Next, kita semua sudah tahu ya bahwa hari-hari ini kita semua berada dalam situasi yang dalam tanda petik disebut mencekam karena pandemi COVID-19 yang semakin menggila. Pemerintah beberapa waktu yang lalu memutuskan pemberlakuan PPKM secara ketat, bahkan dikatakan PPKM darurat sejak 3 Juli 2021, bahkan sampai sekarang. Saya tidak perlu bercerita. Tadi sempat sebelum ibadah ini kami bertukar pikiran, kami berdiskusi. Ada banyak cerita-cerita yang membuat kami terkaget-kaget. Beberapa rekan hamba Tuhan tumbang, beberapa bahkan keluarga. Bahkan minggu kemarin pun saya baru saja menguburkan mertua saya laki. Saya sudah kehilangan 2 orang yang saya kasihi dalam hidup ini. Istri saya almarhum dan sekarang papa mertua saya menjadi almarhum. Lalu pertanyaan, apa yang paling saya butuhkan? Apa yang paling Bapak Ibu butuhkan dalam sebuah situasi seperti ini? Persoalan pandemi COVID belum selesai, ngantam persoalan ekonomi dan keuangan kita. Berapa banyak orang-orang sudah mengangkat tangan, melempar handuk, tanda menyerah. Kata beberapa orang di luar PPKM adalah singkatan yang kedua adalah pelan-pelan kita mati katanya. Kalau sehat secara tubuhnya, ekonominya terpukul. Berapa banyak pengusaha, minggu kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha yang sudah melempar handuknya. Mengibarkan bendera putih menyerah, memutuskan tokonya dijual. Karena apa? Karena sudah tidak sanggup lagi. Saya tidak tahu dengan Anda Bapak Ibu, apa yang paling kita butuhkan dalam situasi itu? Jawabannya ini. Next, kita berharap. Mari katakan sama saya, kita apa? Berharap. Berharap apa? Yang pertama, berharap tidak terpapar virus ini. Ini seperti orang diundi kok. Siapa yang menjadi giliran tidak ada yang tahu. Kalau Anda dan saya hari ini jadi sehat, masih sehat, itu bukan berarti Anda dan saya hebat, tidak. Kita tidak pernah tahu siapa lagi yang akan terkena. Kemarin saya mendengar podcast dari Deddy Corbuzier, betapa dia harus melewati masa. Tadinya orang ini merasa diri paling hebat, kuat, sehat, olahraganya luar biasa kayak gitu. Bahkan dia menolak tidak mau ikut vaksin, karena dia yakin dia tidak akan pernah terserang oleh penyakit ini. Karena apa? Karena dia sangat menjaga tubuhnya, sangat sehat. Tapi sejarah hidupnya mencatat orang ini tumbang karena kena penyakit itu. Dan hampir saja dia hilang. Tapi bersyukur pertolongan segera datang. Beberapa dokter membantu pengobatannya dan dia berhasil melatih. Dan lewat podcastnya itu dia menyatakan memang penyakit ini luar biasa. Kita semua punya berharap tidak terpapar COVID. Beberapa orang kita berharap persoalan pandemi COVID ini segera selesai. Karena apa? Kalau tidak selesai, persoalan kedua datang akan hidup kita, yaitu apa? Persoalan keuangan, ekonomi kita. Babak belur semua pasti. Ada beberapa lagi berharap mendapatkan pertolongan segera. Karena apa? Sudah tidak mungkin bisa ditolong lagi. Saudara-saudara, inilah nature kita, inilah alamiah kita. Pada waktu Anda dan saya ada di tengah-tengah persoalan besar yang bahkan kita tidak tahu kapan berakhirnya, maka nature kita, alamiah kita mengharapkan sesuatu yang baik itu akan terjadi. Next. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana kalau apa yang kita harapkan yang terbaik itu terjadi, belum jadi kenyataan? Atau seakan-akan bahkan tidak terjadi, menjadi lebih buruk mungkin. Inilah fakta kehidupan. Next. Banyak orang akan menjadi di tingkat terendah dalam hidupnya, sedih. Aduh,
gelisah, cemas, khawatir, frustasi. Tingkat rendah. Saya tidak tahu dengan Anda Bapak Ibu, apakah hari-hari ini Anda sedang mengalami sebuah situasi itu, kesedihan, kegelisahan, khawatir, rasa frustasi, beberapa orang kehilangan pekerjaan, beberapa orang menguburkan orang-orang yang dikasihnya, beberapa orang bertanya-tanya, beberapa ibu-ibu bertanya-tanya lagi, kapan ini anak-anak saya tidak bisa sekolah lagi? Apa yang harus kita lakukan? Next, di tingkat tertinggi ini yang lebih berbahaya. Kalau di tingkat rendah saja orang bisa sedih, gelisah, cemas, khawatir. Apalagi di tingkat tertinggi, orang menjadi kecewa, putus asa, pahit hatinya. Dan tanpa dia sadari, ada sebuah timbul kemarahan. Sudah tidak usah diceritakan lagi ya. Banyak orang hari-hari ini mulai gelisah, mulai kecewa, mulai putus asa. Ya, apa saja. Lalu mulai ada gerakan-gerakan yang menyatakan kekecewaannya itu kepada pimpinan-pimpinan negara ini. Inilah keadaan kita semua. Ini fakta kehidupan. Ini yang sedang terjadi dalam hidup kita. Maka pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana dengan Anda dan saya semua? Apakah Anda hari-hari ini di titik rendah dalam hidup Anda, atau justru sudah ada di titik tertinggi, kita kecewa, putus asa. Doa-doa kita sudah mulai melemah. Kegiatan kita dalam beribadah sudah mulai ngendor. Keyakinan kita kepada Tuhan sudah mulai goyah. Beberapa orang mengatakan, bahkan melempar handuknya, wes Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Karena dia harus menguburkan orang-orang yang dikasihinya. Pada waktu papa mertua saya meninggal, kita semua jadi panik juga, kita shock juga. Bahkan beberapa orang mengatakan, mempertanyakan hal itu kepada saya. Kenapa Pak Yohanes selalu kehilangan orang-orang yang dikasihnya? Apakah ini tidak membuat Bapak menjadi kecewa dan putus asa? Bapak Ibu, sekali lagi ya, saya tidak tahu bagaimana saya harus menjawab. Karena saya tidak pernah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan hikmat dan akal manusia. Tetapi saya pernah membaca Alkitab. Ada seorang tokoh Alkitab juga merasakan hal yang sama. Di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam dalam dirinya. Maka orang ini memutuskan melakukan sesuatu. Dia menaruh pengharapannya yang kuat kepada Tuhannya. Siapa orang itu? Namanya Rasul Paulus. Tadi sudah kita baca, next. Ayat yang ke-8 dan 9, saya akan bacakan untuk Anda semua. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanannya juga pernah mengalami situasi yang buruk seperti itu. Ayat 8 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-8 dari 2 Korintus 1. Dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Penderitaan apa yang dialami Rasul Paulus itu? Dikatakan, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Pelan-pelan, Rasul Paulus dan tim pelayanannya mengalami satu tekanan, satu penderitaan, satu masalah. Sebesar apa? Dikatakan begitu besar dan begitu berat. Sampai Rasul Paulus tidak sanggup lagi. Dikatakan sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bebannya begitu besar, bebannya begitu berat, sampai putus asa. Sekali lagi, Anda tidak sendirian. Rasul Paulus dan tim pelayanannya pernah mengalami itu. Beban penderitaannya begitu besar dan begitu berat. Sampai kehilangan, putus asa itu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan seperti dijatuhi hukuman mati. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak tahu situasi apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Ketika Anda dan saya mendapati diri Anda di tengah-tengah pusaran sebuah situasi penderitaan yang begitu berat dan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Bagaimana nasihat firman Tuhan untuk kita semua? Ini penting. Dengar baik-baik, di titik terendah dalam hidup Anda, di tengah-tengah pusaran penderitaan hidup itu, kepada siapa Anda menaruh pengharapan Anda, itu akan menentukan nasib hidup Anda ke depan. Pelan-pelan. Di tengah-tengah situasi penderitaan yang begitu berat, di tengah-tengah situasi penderitaan yang begitu besar, bahkan Anda tidak tahu kapan akan berakhirnya penderitaan itu. Kepada siapa Anda menaruh pengharapan Anda, itu yang akan membedakan hidup Anda dan orang yang lain. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memutuskan memiliki pengharapan yang teguh. Dan saya berdoa agar rekan-rekan saya semua di gereja GSJPDI Ngageldati ini
di tengah-tengah situasi yang mungkin Anda dan saya tidak tahu kapan berakhirnya seperti ini. Penderitaan itu mungkin berat dan besar. Tapi kita memutuskan menaruh pengharapan kita kepada Kristus dan pengharapan kita adalah teguh. Mari ucapkan sama saya, memiliki pengharapan yang teguh di dalam Kristus. 2, 3, memiliki pengharapan yang teguh dalam Kristus. Bagaimana caranya, Pak? Ini penting. Saya akan tutup khotbah ini dengan, saya menemukan ada 3 cara. Ada 3 cara supaya Anda dan saya boleh memiliki pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Yang pertama, ayat yang ketiga dan 4, next. Dari sumbernya. Mari katakan apa? Dari mana? Sumbernya. Ayat yang ketiga dikatakan sebagai berikut. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Yang pertama, catat baik-baik. Kalau Anda Bapak Ibu sedang mendengarkan, mungkin lewat handphone Anda, mungkin lewat laptop Anda, ambil catatan, tulis di note Anda. Yang pertama, bagaimana caranya Anda memiliki pengharapan teguh dalam Kristus? Yang pertama, dari sumbernya. Jangan salah pilih sumber. Kalau sumbernya salah, airnya yang keluar juga salah. Sumber yang pertama dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Mari ucapkan sekali lagi, 2, 3. Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Lewat sumber yang benar itu ada penghiburan sejati. Amin. 1 ayat lagi, tidak saya tulis. Mari kita buka sama-sama Roma 15 ayat yang ke-5. Saya diingatkan Tuhan ketika saya duduk tadi sebelum ibadah ini, saya diingatkan Tuhan. Roma 15, surat Roma, saya bisa buka ya, kitab surat Roma pasal 15 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma 15 ayat yang ke-5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Allah yang adalah sumber apa? Ketekunan dan penghiburan. Saya berdoa, kiranya rekan-rekan saya dari gereja GSYBD ini menaruh pengharapan Anda pada sumber yang benar. Amin. Yang kedua, apakah cukup dari sumbernya? Masih ada yang kedua. Yang dikatakan ayat yang ke-9. Ya, 2 Korintus, saya kembali 2 Korintus 1 ayat yang ke-9. Yang kedua adalah dari sumbernya, lalu menaruh kepercayaannya. Mari baca sama-sama ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Yang pertama sumbernya benar. Yang kedua, to put our trust, menaruh kepercayaan kami, bukan pada diri kami sendiri, tetapi pada Allah saja. Mari sekali lagi ucapkan sama saya, menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan saja. 2, 3. Menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan saja. Ada seorang hamba Tuhan menciptakan sebuah lagu. Dan saya setiap kali hidup ini terasa berbeban berat. Saya seperti seakan-akan kehilangan kepercayaan. Tapi saya memutuskan, saya ingat lagu ini. Lagu ini berkata seperti ini. Ku percaya janjimu ajaib, terlukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Yang bisa nyanyi sama-sama di rumah. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
di dalam kekuatanmu ku percaya. Mari sama-sama. Ku berserah di dalam kekuatanmu ku percaya. Amin Bapak Ibu. Yang pertama sumbernya benar. Yang kedua menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan saja. Yang ketiga bagaimana caranya memiliki pengharapan yang teguh. Bagian yang terakhir. Yang ketiga ayat yang ke-11. Mari baca sama-sama 2 Korintus 1 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya Anda dan saya boleh memiliki pengharapan yang teguh? Anda harus saling mendoakan. Mari katakan sama saya, saling mendoakan. 2, 3, saling mendoakan. Orang yang mendoakan itu dikatakan ibarat mengumpulkan kekuatan bersama. Sapu lidi satu biji tidak bisa nyapu kotoran. Tapi kalau sapu lidi itu diikat jadi satu, kotoran apapun hilang. Kekuatan orang berdoa itu sama. Ketika Anda dan saya memutuskan berdoa bersama, itu seperti mengumpulkan kekuatan bersama. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Mari kita belajar saling mendoakan. Mari kita belajar saling peduli kepada rekan satu dengan yang lain. Jemaat saling mendoakan. Kalau hari ini Anda sedang mendengarkan materi khotbah ini, dan Anda sedang digerakkan Tuhan, Roh Kudus mengingat Anda kepada salah seorang rekan Anda yang mungkin hari ini Anda dengar menghadapi persoalan, menghadapi penderitaan. Doakan, doakan. Ini ibarat kumpulkan kekuatan bersama. Orang yang mendoakan itu menjaga komunitas rohaninya dengan baik dan benar. Saya senang, ya, saya sampai hari ini, Bapak Ibu, pada waktu dulu saya masih kuliah, 30 tahun yang lalu, saya pernah dipilih menjadi ketua dari sebuah persekutuan doa. Lewat persekutuan doa itulah saya mulai belajar melayani Tuhan dengan benar. Saya adalah ketua dari generasi pertama. Setelah saya kuliah sana selesai, saya pulang ke Surabaya, ada estafet kepemimpinan. Rekan saya yang kedua menjadi ketua, rekan saya yang ketiga menjadi ketua. Tanpa terasa 30 tahun. Tetapi persekutuan doa yang pernah saya berdirikan itu masih ada sampai sekarang. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya mengetahui rekan-rekan ini menghubungi saya, kangen kepingin ketemu saya, tapi karena pandemi tidak bisa hubungan lewat Zoom. Maka setiap Kamis, persis 30 tahun yang lalu, saya memulai setiap Kamis itu. Kami sekarang ada dalam persekutuan doa, berdoa bersama, beribadah bersama lewat Zoom, aplikasi Zoom itu. Dan kami saling mendoakan. Saya teringat beberapa rekan mendoakan, kami saling mendoakan, menguatkan rekan-rekan. Ini satu komunitas yang terjaga rohani yang baik. Sekali lagi saya berdoa, GRSJPD ini, kalau 1, 2, 10, 20, 30 orang, 50 orang berdoa bersama, menciptakan satu komunitas rohani yang baik dan benar. Saya percaya ada kekuatan yang akan Tuhan kerjakan lewat doa-doa kita. Yang sakit dapat kesembuhan dari Tuhan. Yang menghadapi banyak persoalan, Tuhan buka jalan. Yang mengalami penderitaan, Tuhan tolong. Kenapa? Kita semua berdoa. Ingat, orang yang berdoa mengumpulkan kekuatan bersama. Dan ketika kekuatan itu datang, saya percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi. Bapak Ibu, saya akan tutup khotbah ini. Mungkin Anda bertanya, mungkin Anda berkata, Pak itu kan Rasul Paulus. Mungkin karena beliau rasul, maka dia punya pengharapan yang teguh. Bagaimana kalau seandainya dia bukan rasul? Apakah kita ini juga orang-orang biasa boleh punya pengharapan yang teguh? Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya pernah bertemu ya, dengan orang yang modelnya seperti Rasul Paulus ini. Dia menaruh pengharapan yang teguh di tengah-tengah sebuah situasi yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Sebuah penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Tapi orang ini memutuskan menaruh pengharapannya. Sumbernya benar, menaruh kepercayaan yang benar. Dan orang ini terus berdoa.
Siapa orang itu? Izinkan saya menceritakan kisah yang seperti ini. Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah kisah tentang seorang bernama Pastor Rob Reed, ya, seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja. Ya. Saya akan menceritakan sebagai bagian penutup dari khotbah saya. Ya, inilah sebuah kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang Pastor Rob Reed. Pastor Rob Reed adalah seorang pastor yang ditugaskan oleh gerejanya untuk datang di satu tempat, daerah itu namanya daerah Brooklyn, kira-kira tahun 1970-an, di daerah Amerika, USA. Ya, kisah yang dikisahkan oleh Rob Reed itu sampai hari ini terkenal dengan sebuah namanya kisah taplak meja. Namanya apa? Kisah taplak meja, bahasa Inggrisnya tablecloth. Ya, demikian kisah ceritanya. Inilah contoh dari orang yang menaruh pengharapan. Bapak Ibu, Pastor Rob Reed ditugaskan ke daerah Brooklyn itu untuk membuka kembali gereja tua di daerah itu. Sebelum Pastor Rob Reed datang, memang ada sebuah gereja yang tua dan sudah ditinggalkan, maka gedung gereja ini menjadi kotor dan tidak terawat karena sudah tidak ada lagi orang beribadah di gereja itu. Pastor ini ditugaskan untuk datang ke daerah itu untuk membuka kembali gereja yang sudah ditinggalkan itu dan banyak bangunan yang rusak. Dan Pastor Rob Reed memulai merintis pelayanan di daerah tersebut pelan-pelan, ya. Di tengah-tengah Pastor Rob Reed itu sedang memperhatikan kondisi gereja yang sedang porak-poranda seperti itu. Pastor Reed memutuskan akan memperbaiki gedung gereja itu. Dan pelan-pelan dia memperbaiki. Pertama dari fisiknya dulu. Kita lihat ya, gereja kita gereja yang baik, terpelihara, kelihatan. Gereja ini, gedung ini terpelihara, maintenance-nya baik. Tapi ya, gereja itu tidak terpelihara. Banyak kerusakan. Temboknya banyak yang sudah terkelupas. Dindingnya banyak yang sudah kusam. Gentengnya banyak yang bocor. Maka Pastor Rob Reed memutuskan, duit tidak banyak. Maka dia dan istrinya memutuskan pelan-pelan memperbaiki kondisi fisik gereja. Di tengah-tengah mereka sedang memperbaiki kondisi gereja. Ada yang ngecat, Pastor Rob Reed itu sedang memperbaiki. Musibah datang. Setelah mereka selesai, tiba-tiba 2 hari hujan turun begitu deras di daerah Brooklyn. Apa yang tadinya sudah ditempel, lubang-lubang ditempel oleh semen itu. Karena hujan begitu deras. Lama-lama semennya tidak kuat, rompal semua. Ada sebuah lubang besar, kalau di belakang saya lubang ini ada salib bagus. Tapi gereja Rob Reed, temboknya rompal. Terjadi orang Jawa bilang krowak, lubang besar. Dan Rob Reed melihat ini hatinya jadi sedih. Duit sudah tidak banyak, tetapi terjadi kerusakan lagi. Sementara dia sedang memikirkan gimana ini. Hari itu bulan Desember, tanggal 18. 3 hari lagi gereja ini akan dipakai untuk mengadakan persiapan ibadah Natal. Sementara tanggal 21 terjadi kerusakan itu. Pastor Rob Reed sudah tidak punya duit lagi untuk memperbaiki. Ketika dia sedang memikirkan itu, dia jalan pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan itu, Pastor Rob Reed melihat ada sebuah pasar malam, ya, pasar murah. Kalau kita itu apa ya? Pasar malam, ya. Itu pasar murah. Dan ketika dia melihat ada seorang yang sedang menjual, menawarkan dagangannya, dan mata Pastor Rob Reed tertuju kepada sebuah taplak meja berwarna ivory. Ivory itu seperti kuning gading gitu. Ya. Dan mata Pastor Rob Reed melihat itu, Pak, ini kok bagus sekali. Dan dia buka, ternyata betul ketika dia buka, persis taplak meja itu, di tengah-tengahnya itu ada gambar salib seperti ini. Dan ukuran dari taplak meja itu kira-kira besarnya cukup untuk menutupi lubang dari tembok yang sudah rompal. Maka tanpa pikir panjang, Pastor Rob Reed membeli taplak meja itu. Yang tadinya dia sempat mau pulang ke rumahnya, dia memutuskan balik lagi ke gerejanya. Karena apa? Karena dia akan nambal lubang itu. Karena 2 hari lagi mereka akan mengadakan ibadah Natal di gereja itu. Dan ketika Pastor Rob Reed sudah sampai di sana, dia buka pintu gerejanya dan dia sedang asik mau memasang
taplak meja itu untuk nutupi persis dan betul ukurannya persis, lubangnya itu tertutup. Jadi sekarang latar belakang dari temboknya ini jadi bagus karena apa? Ada seperti lukisan salib. Dan ketika Pastor Robert memutuskan memasang itu, tapi matanya tertunjuk pada seorang wanita tua di depan pintu gereja. Di pinggir jalan itu, seorang wanita tua sedang jalan. Dan dia lihat wanita itu berusaha ngejar bus yang berangkat. Tapi namanya bus kalau sudah berangkat buat dikejar apapun tidak akan bisa balik. Jadi si wanita tua itu ketinggalan. Pastor Robert melihat hatinya jatuh kasihan. Dia letakkan itu taplak meja itu dan dia berjalan menghampiri wanita tua itu. Dia sapa wanita tua itu dan wanita itu diajak masuk karena di luar sudah dingin, hujan. Lalu Pastor Robert itu menyuruh ibu tua itu duduk dan berkata, tunggu saja di dalam gereja karena di luar dingin, di dalam gereja hangat. Karena bus yang kedua yang akan datang butuh waktu sekitar kira-kira 45 menit lagi baru ada bus yang kedua. Jadi daripada kamu di luar, silakan masuk, tunggu di dalam. Wanita tua itu nurut, dia masuk ke dalam dan dia duduk. Lalu Pastor Reed memutuskan melanjutkan pekerjaannya. Dia ambil taplak meja itu dan dia mulai masang. Tetapi apa yang terjadi? Wanita tua itu tiba-tiba yang tadinya tidak berekspresi apapun, tiba-tiba dia kaget lihat apa yang dilakukan oleh Pastor Robert itu. Dia pelan-pelan datang dan mendekati. Lalu dia bertanya kepada Pastor, Pastor, dari mana kau dapatkan taplak meja itu? Pastor Robert mengatakan, ada apa Bu? Dari mana kau dapatkan taplak meja itu? Pastor Robert menceritakan, aku baru saja beli dari pasar murah yang tadi baru lewat. Coba dicek, apakah di pojok kanan bawah ada inisial, ada tulisan EBY. Pastor Robert kaget, dicek sama dia. Loh betul, ada inisial bordiran, tulisan EBY yang merupakan singkatan nama dari ibu wanita tua. Ibu wanita tua itu menangis melihat taplak meja. Ternyata sebuah kisah terungkap. Pastor Robert mulai tertarik. Dari dekat dia dekati ibu itu. Ada apa ibu? Ibu ini dengan berderai air mata berkata, taplak meja ini menjadi kisah dari sebuah hati yang sedang berharap. 35 tahun yang lalu. Berapa banyak? 35 tahun yang lalu. Taplak meja ini diberikan oleh suamiku dan aku mengukir namaku di taplak meja ini. Kami berdua adalah warga negara Austria. Dan ketika hari itu, kami sedang mengadakan perjamuan ulang tahunku. Suamiku memberikan hadiah ini. Dan kan aku betul-betul menyukai taplak meja ini. Tidak lama kemudian, pendudukan Jerman datang. Menyerbu negara Austria. Dan terjadilah suasana chaos. Di tengah-tengah suasana seperti itu, suamiku tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, mendesak aku untuk segera pergi meninggalkan Austria selagi ada kesempatan. Dan aku diantar oleh suamiku sampai ke pelabuhan naik kapal. Dan suamiku berpesan, tunggu aku 1 minggu lagi, minggu depan, aku akan menyusul kamu. Karena aku akan membereskan semua urusan-urusan yang berkaitan dengan barang dan administrasi. Dan ketika istrinya pergi, itulah terakhir perjumpaan dengan suaminya. Karena setelah itu suaminya tertangkap oleh pihak Nazi Jerman dan suaminya dihukum penjara. Di mana? Tidak ada yang tahu. Apakah masih hidup? Tidak tahu. Maka si wanita itu menangis. 35 tahun aku berdoa. 35 tahun aku berharap. Aku menderita. Tapi hari ini engkau mengingatkan aku lagi kepada sebuah pengharapan yang aku tidak akan pernah lupakan. Pastor Robert mendengar cerita itu sambil menahan tangis. Dia juga mengatakan, apakah Anda keberatan taplak ini aku taruh di sini? Kalau memang Anda ingin kembali mengambil taplak ini, aku berikan taplak ini. Tapi ibu itu berkata, tidak. Biar taplak ini menjadi saksi bisu sejarah hidupku bahwa aku sampai detik ini, aku masih berharap ada pertolongan Tuhan terjadi. Sampai kapan aku tidak tahu. Pastor Robert akhirnya memutuskan mengucapkan terima kasih. Lalu memberikan satu tawaran terakhir.
maukah Anda aku antar pulang ke rumah? Karena masih lama bus itu datangnya. Ibu wanita tua itu memutuskan mau diantar dan berangkatlah Pastor Robert mengantarkan ibu itu sampai ke rumahnya. 3 hari setelah itu ibadah Natal di dalam gereja Pastor Robert. Dan setelah semua orang dalam gereja itu bersuka cita dalam malam Natal itu, dalam pesta Natal itu semua sukacita, ibadah selesai, salam-salaman, satu persatu jemaat meninggalkan gereja itu sambil berjanji akan kembali. Karena dulu mereka jemaat gereja itu, tapi karena gereja itu dulu tidak terkoordinasi dengan baik, mereka memutuskan pergi dan sekarang mereka berjanji. Kalau memang ada seorang pendeta, pastor yang mengelola gereja itu, mereka kembali dan salaman satu-satu. Di tengah-tengah salam-salaman itu, Pastor Robert melihat ada seorang pria tua sedang duduk merenung, matanya tajam menatap ke arah mimbar. Semua jemaat sudah pulang, hanya tinggal orang tua itu saja. Lalu Pastor Robert datang mendekati, bertanya, memperkenalkan dirinya, dan kemudian bertanya, mengapa Bapak, apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Mengapa Bapak tidak keluar, tidak pulang, seperti jemaat-jemaat yang lain? Orang Bapak tua itu, dia berdiri, dia menatap tajam, dia berkata, Pastor, dari manakah engkau mendapatkan taplak meja ini? Pastor Robert kaget. Tadi dia bertanya, kenapa Bapak tertuju, tertarik? Lalu orang itu berkata, 35 tahun yang lalu, aku pernah memberikan hadiah taplak meja kepada istriku yang paling aku kasihi. Dan kemudian dia bercerita, kisah yang sama persis yang diucapkan oleh wanita tua 3 hari yang lalu itu. Dan betapa terkejutnya Pastor Robert mendengar kisah itu. Dan orang tua itu berkata, sekarang aku tidak tahu di mana istriku berada. Apakah dia masih hidup ataukah dia di mana. Tapi satu yang aku lakukan, aku terus menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Bahwa satu kali, entah kapan, entah di mana, aku akan bertemu dengan istriku kembali. Maka saudara-saudara, Anda bisa bayangkan apa situasi itu terjadi. Pastor Robert merangkul Bapak itu dan berkata, izinkan aku memberikan hadiah Christmas yang terbaik untuk dalam hidupmu setelah kelahiran Kristus. Si Bapak itu berkata, hadiah apa? Ayo ikut aku. Bersama-sama dengan Pastor Robert, mereka naik mobil, menyeberangi pulau itu, dan sampai ke tempat ibu wanita tua itu. Diantarnyalah Bapak tua itu naik ke lantai 3 ke apartemen itu. Dan ketika pintu itu terbuka, maka terjadilah peluk dan hujan tangis. Saudara-saudara, apakah Anda menganggap ini kisah yang cuma kisah biasa? Tidak, karena ini kisah nyata. Ditulis untuk Anda dan saya. Sekali lagi saya ingin mengatakan pada Anda, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dan pengharapannya adalah teguh, kita tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Pesan Tuhan hari ini, apapun situasi dan keadaan Anda, jangan pernah kehilangan pengharapan kita. Sumbernya adalah Allah Bapa. Taruhlah kepercayaanmu kepada Dia, sebab Allah lah sumber segala pengharapan yang akan menghibur Anda dan saya dengan penghiburan yang berlimpah-limpah. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pagi ini. Kami bersyukur buat pesan firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kami harus jujur mengakui, di tengah-tengah situasi, keadaan yang begitu sulit, di antara keadaan yang begitu mencekam, kami mengalami beban penderitaan yang begitu besar dan begitu berat. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, di tengah-tengah keputusasaan kami ini, kami tetap harus menaruh pengharapan kami. Dan pengharapan kami adalah pengharapan yang kuat. Sebab pengharapan kami adalah kepada Engkau Tuhan, Allah sumber segala penghiburan, yang akan menghibur kami dengan penghiburan yang berlimpah-limpah. Bantu kami Tuhan, tolong kami. Kalau Rasul Paulus pernah Engkau hibur dengan penghiburan yang berlimpah-limpah dan Engkau lepaskan dari segala kesulitan. Kalau kisah yang pernah disampaikan oleh Pastor Robert itu juga menjadi kekuatan kami. Saya percaya Allah yang sama, penghiburan yang sama, akan menghibur kami dan akan menolong kami semua. Semua jemaat GSJPD semuanya ditolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan.
yang menghadapi banyak kesulitan, banyak tantangan. Tuhan buka jalan. Kalau pintu kesempatan itu tertutup, Tuhan sanggup buka kesempatan yang lain. Kalau hari-hari ini engkau sedang direndahkan, Allah sanggup meninggikan engkau. Kalau engkau hari-hari ini sedang dirugikan, Allah sanggup mengembalikan apa yang hilang dalam hidupmu berlimpah-limpah. Bukankah Dia Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom. Tuhan tolong kami, bantu kami umat-Mu di tempat ini. Kami cuma menaruh pengharapan kami kepada Engkau, Allah sumber segala penghiburan. Dan kami akan berdoa satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling meneguhkan. Karena kami percaya doa-doa kami yang kami naikkan boleh menjadi kekuatan besar yang mendatangkan kuasa Allah atas kehidupan kami semua. Kami semua percaya Tuhan. Sekali lagi tolong kami, bantu kami melewati hal-hal ini. Berikan kami kemampuan untuk lebih maju lagi dalam hidup ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini, dan mari kita akhiri ibadah siang hari ini, kita nyanyikan besar anugerahnya. Bapa, kami bersyukur di mana Engkau telah menyertai sepanjang ibadah pada siang hari ini, dan melalui firman-Mu Engkau ingatkan kembali bahwa Tuhan, situasi yang kami hadapi saat ini, setelah 20 bulan kami menghadapi, Tuhan biarlah sukacita kami, iman kami, dan cinta kami akan Engkau dan harapan kami supaya tidak goyah. Dan firman-Mu mengingatkan kembali, biarlah kita tetap percaya dan berharap pada sumber yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kami tahu saat kami berpengharapan, percaya bahwa pertolongan itu ada dan penyertaan itu senantiasa ada pada kami, Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Pak Yohanes yang telah memberkati kami melalui firman-Mu. Engkau memberkati di dalam keluarga, memberkati dalam pekerjaan dan pelayanannya. Siang hari ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di dalam pimpinan Bapak Jokowi, wakil dan para menteri dan staf tertinggi sampai terendah. Biarlah Tuhan Engkau berikan hati takut akan Engkau dan berikan hikmat di dalam melakukan tugasnya, sehingga masa pandemi ini bisa dihadapi dengan cepat. Dan Tuhan, ekonomi, politik dan keamanan bisa Tuhan normal kembali, bahkan lebih baik kembali ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara, serang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara, serang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan Anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus nantiasa menyertai sampai kesudahannya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.